Baik, teman-teman, saya masuk ke yang terakhir, teman-teman, penelit obligasi. Tolong bantu saya di chat, PPT atau belum? PPT atau belum, siap? Udah PPT ya. Terakhir ya, teman-teman. Kita terakhir. Oh iya, bicara mengenai UAS, ini sudah ada yang masuk. Saya informasikan lagi, teman-teman, untuk UASnya teman-teman, ya, untuk manajemen keuangan. Oh, kok manajemen keuangan nasional, manajemen keuangan. Itu adalah nanti kalian dikasih satu studi kasus ya mengenai manajemen keuangan yang teman-teman analisis. Nah, seperti itu. Jadi berbeda dengan ketika UTS, teman-teman dikasih soal yang banyak, ya kan? Yang banyak, kemudian berlatih tiap sesi ada gitu kan. Tapi kalau nanti di UAS, soalnya satu untuk seluruhnya. Cuman sifatnya adalah open question gitu ya. Nah, analisis itu yang Ibu harapkan. Jadi kelihatan ketika kopas dari teman yang lain, kelihatan banget. Itu Bu Silvana langsung turun nilainya. Eh, jadi harus orisinil, nggak masalah benar atau salah, tapi Bu Silvana pengen tahu analisis kalian gitu. Jadi mohon teman-teman yang mungkin kopas dari teman yang lain jangan sampai merugikan teman yang dikopas. Ya, boleh mungkin punya pendapat yang sama, namun tolong penjabarannya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan sendiri, gitu ya. Karena nanti Bu Silvana akan lihat nih siapa. Kan di sini kan nggak bisa Bu Silvana tahu mana sumber aslinya, kan gitu. Berarti bisa jadi sumber aslinya pun juga nanti akan jelek nilainya gitu ya karena Bu Sita nggak tahu siapa nih dari mana nih gitu jadi ketika ada jawaban yang sama langsung Bu Silvana akan kurangi nilainya gitu ya kasihan kan nah tolong ya teman-teman soal ini tidak sulit sebenarnya karena ini kan sifatnya analisis jadi tidak perlu kalian tidak percaya diri dengan mencontek penjawaban teman ya jadi nanti silakan nanti kalian eh, bebas berpendapat karena kasus itu adalah kasus yang general. Tidak ada yang namanya benar atau salah, ya. Jadi misalnya ada studi kasus suatu perusahaan seperti ini gitu, menurut kalian kayak gimana gitu. Tidak ada benar dan salah, gitu kan. Ya, nah gitu. Jadi eh, sendiri-sendiri aja. Sekarang kita masuk teman-teman. Ini sudah direkam ya? Sudah direkam belum ya? Oh, sudah direkam. Teman-teman kita masuk ke yang terakhir, yaitu penilaian obligasi. Ah, iya. Obligasi apa sih? Obligasi itu surat utang. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ORI ya, Obligasi Republik Indonesia. Nah, ORI. ORI itu apa? ORI itu surat utang, teman-teman, ya. Jadi kok teman-teman punya ORI itu teman-teman ngutang sama pemerintah gitu. Keren loh. Ya, ORI, obligasi adalah surat utang yang terbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang menjanjikan pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok utang pada saat jatuh tempo. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dana dari investor. Nah, jenis obligasi, dan obligasi ini pun juga eh, se- ba- nggak setiap negara sih, tapi negara-negara ini mengeluarkan surat utang gitu agar supaya dia mendapatkan dana. Nggak hanya dari pajak, teman-teman. Jadi pemerintah pun juga butuh dari sumber-sumber yang lain. Salah satunya adalah obligasi pemerintah ya. Nah, obligasi pemerintah. Kenapa? Karena pengeluaran pemerintah itu besar gitu ya. Aduh, aku nggak mau bicara politik dah di sini ah, berbahaya. Oke, jenis obligasi yang pertama obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah namanya juga itu pemerintah berarti terbitkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan negara. Yang kedua adalah obligasi korporasi, berarti diterbitkan oleh perusahaan swasta, ya. Tujuannya untuk mendapatkan dana. Kemudian ada lagi obligasi konversi. Obligasi konversi adalah dikonversikan menjadi saham nih, bisa nih, gitu kan pada harga tertentu. Jadi kalau kamu ngutang nih sama perusahaan tersebut bisa dikonversi, kamu tuh bisa beli sahamnya dia gitu.
obligasi konversi. Ada lagi obligasi tanpa kupon atau zero coupon bonds. Jadi tidak perlu membayar bunga tapi dijual dengan harga diskon ya dan dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Ada lagi bentuk seperti ini teman-teman. Nah, harga perolehan atau yield ya adalah harga yang dibayar oleh investor untuk memperoleh obligasi. Jenis harga perolehan ada dua, ada yang premium, yaitu harga obligasinya lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Diskon, harga obligasinya justru malah lebih rendah dari nilai nominalnya. Nilai obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Nah, jika obligasi itu diperdagangkan di pasar sekunder di antara dua tanggal pembayaran bunga, maka harga obligasi itu akan mencangkup bunga yang telah terakumulasi. Kemudian juga adalah accrued interest, yaitu bunga yang telah berjalan dan dibayar oleh pembeli obligasi kepada penjualnya. Ada lagi istilah mengenai harga wajar obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan bunga. Nah, ada yang disebut dengan obligasi tanpa bunga atau zero coupon bonds, yaitu harga wajar dihitung dengan mendiskontokan nilai nominalnya pada tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Ada juga obligasi dengan bunga, yaitu harga wajar dihitung dengan mendiskontokan pembayaran bunga yang akan datang dan pengembalian pokok pada jatuh tempo. Nah, pengembalian atau yield ya. Bagaimana nih yield obligasi? Yield obligasi ya ada yang disebut dengan yield to maturity yaitu YTM ya. Yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan jika obligasinya dipegang hingga jatuh tempo. Ada juga YTC yaitu yield to call yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan jika obligasi itu dipanggil kembali sebelum jatuh tempo. Kemudian juga ada current yield, yaitu perbandingan antara pembayaran bunga tahunan dengan harga obligasi saat ini. Oke, sekarang kita bicara mengenai ORI, teman-teman. Obligasi, bukan R-nya bukan obligasi, obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia, ya. ORI dan harga perolehan atas investasi dalam bentuk ORI. Obligasi retail Indonesia, ya. ORI adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat retail. Nah, harga perolehan ORI biasanya lebih rendah dan nilai nominal pada saat penerbitan, memberikan keuntungan bagi investor dari pembayaran bunga yang lebih tinggi. Itu ya. Nah, kesimpulan penilaian obligasi itu penting untuk menilai investasi dalam obligasi dan mengukur potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Dengan memahami berbagai jenis obligasi dan faktor yang mempengaruhi harga dan yield obligasi sangat penting bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang cerdas, teman-teman. Ini ada latihan, silakan berlatih sendiri, teman-teman ya. Oke, ini ada latihan. Oke. Saya pikir cukup, kita sudahi ya. Kita sudahi pertemuan kita. Ini saya buka lagi Zoom-nya, teman-teman ya. Ya, silakan eh untuk paparan sesi ke-8, ikon ke-8 sudah berakhir. 3 sesi sudah dipresentasikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, kita berfoto bersama. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita sampai pertemuan Vikon yang terakhir ini. Mohon maaf jika dalam penyajian masih ada kekurangan ya. Kemudian Ibu mendoakan teman-teman sukses UAS besok, nilainya itu baik, yang terbaik ya. Bisa mendapatkan nilai yang terbaik itu sehingga teman-teman bisa sukses lulus tepat waktu. Amin. Baik. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Cukup? Pak Muhibun mau bertanya nggak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Bu Isnania, rajin. Bu. Baik, kalau begitu kita foto bersama dulu teman-teman. Dibuka videonya yuk. Biar kita apa namanya abadikan kebersamaan ini ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Izin untuk videonya mungkin nggak sempat Ibu unggah hari ini karena sudah terlalu sore. Besok ditunggu aja ya.
Oke, sampai jumpa. Jangan lupa Sampai tugasnya jumpa, Bu. dikumpulkan. Terima Tanggal kasih. 7. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima Sampai kasih, Bu. iya, Pak Muhibun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Masuk Ibu N ya. Ya, Oke. Bu.